Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, bahwa sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Maka siapa yang berkeinginan untuk memasuki surga, dia harus membentuk dirinya supaya bisa menjadi orang yang bertakwa, menjadi muttaqin. Para ulama akhlak, jadi bukan para ulama fikih. Kalau fikih hanya membahas kebanyakannya mengenai tauhid. Kalau kita baca kitab fikih mengenai sholat, maka yang diceritakan oleh kitab fikih mengenai sholat adalah praktek-praktek dohir daripada sholat. Sedangkan khusyuk sebagai bagian inti sebenarnya dari sholat, malah dalam hadis disebut paling dahulu dicabut dari umat ini adalah khusyuk. Maka itu tidak akan kita temukan kajiannya di dalam ilmu fikih. Maka yang biasa mengkaji khusyuk, keadaan hati dan lain-lain sebagainya, itu adalah ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Kita sebenarnya berharap ada kajian Islam yang komprehensif. Di dalamnya kalau menceritakan sholat ada segi-segi fikihnya, segi-segi tasawufnya, segi-segi akidahnya. Tapi sampai saat sekarang ini kita tidak atau belum menemukan itu, sehingga untuk lengkapnya sebuah kajian, maka tetap saja sholat dikaji dari sudut fikih, sholat pun perlu di satu saat dikaji dari sudut tasawufnya, terutama dalam kaitan dengan khusus. Kita dalam kitab fikih tidak akan menemukan bagaimana caranya supaya sholat kita khusyuk. Akan ditemukan itu akan ditemukan dalam kajian-kajian mengenai akhlak, mengenai jiwa, mengenai hati. Nah, para ulama mengatakan untuk menjadikan diri kita bertakwa, dan takwa itu hamna di sini dalam hati. Maka para ulama menyebutkan ada daur takwa, ada putaran takwa. Pertama, katanya kalau kita ingin bertakwa harus ada dalam diri kita muahadah, ingat akan janji dengan Gusti Allah. Setelah ada muahadah, kita perlu meningkatkan diri kita kepada muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Gusti Allah. Setelah kita merasa diawasi oleh Allah, naik lagi pada putaran ketiga, yaitu kita muaqabah atau muhakabah. Kita mencela, mencaci diri sendiri, nyalahkan diri, serangan dia kurang integritas dalam dia pada itu harus ada dalam diri itu kritik, atau biasa dalam ilmu itu disebut otokritik terhadap diri sendiri. Nah, setelah kemudian kita masuk ke dalam
lihat dalam hadis Nabi, al-mujahid mayujahidu nafsahu. Yang disebut mujahid sebenarnya adalah orang yang memerangi hawa nafsunya sendiri. Al-mujahid mayujahidu nafsahu, hadis riwayat Tirmidzi. Ayat Quran ini menyebut pentingnya mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu. Dalam ayat Al-Quran, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang di jalanku melawan hawa nafsunya, terjemahnya selalu begitu dalam terjemah Depak, alladzina jahadu fina, barang siapa yang berjihad di jalanku melawan hawa nafsunya, lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muslimin. Oleh karena itu, mujahadatun nafsi adalah sebuah kegiatan yang harus diperhatikan. Di sini disebutkan yang akan kita kaji pada hari ini adalah pilar-pilar memerangi hawa nafsu dalam rangka pensucian jiwa. Ususu mujahadati nafsi, dasar-dasar melawan atau pilar-pilar melawan hawa. Bagaimana caranya kita melawan hawa nafsu dalam rangka kajian nafsi, dalam rangka membersihkan, mensucikan diri kita, jiwa kita. Bahwasanya pilar-pilar memerangi hawa nafsu, mujahadati nafsi dalam rangka mensucikan jiwa, kajian nafsi, merusai hawa. Dalam kitab Tarbiyah dia berempat, bagaimana caranya supaya kita bisa melawan hawa nafsu. Pertama, al-uslah anil bid'ah al-fasidah. Supaya kita bisa melawan hawa nafsu, caranya adalah mengisolir diri dari lingkungan yang bejat, yang rusak, memencilkan mani dan tempat dari lingkungan yang sudah rusak. Jadi kalau mau melawan hawa nafsu, caranya pertama adalah jauhkan diri kita dari lingkungan yang disebut uzlah. Mari kita kaji nanti uzlah dalam pengertiannya menurut Quran Sunnah. Gimana itu uzlah itu? Ya, dan itu Sunni, Quran dan Sunnah ada menerangkan mengenai uzlah dan kita perlu mengkajinya. Kemudian supaya kita bisa melawan hawa nafsu, tidak banyak bicara, sebab banyak dosa itu melalui mana? Melalui mulut. Hati itu sedemikian banyak keinginannya, hayang abangna diri sorangan, hayang itu selalu hati itu. Hayang abangna diri sorangan, hayang nyarekan batur, hayang ngomong ke kagorengan batur, ya, hayang nyempitna resep ngagosip, itu hati manusia. Dan jalan untuk menyampaikan itu adalah lidah, adalah lisan. Nah, lisan ini nanti kita akan ada kajian mengenai cara mujahadah nafsi adalah melawan hawa nafsu dengan tidak banyak bicara, karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh lidah. Walaupun Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, yang masuk surga pun banyak juga karena perkataannya. Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian mengurangi makan. Takilatul ta'am. Ini cara melawan hawa nafsu, mengurangi makan. Karena hawa nafsu itu bisa melalui perut, bisa melalui bawah perut, dan itu bisa dilawan dengan mengurangi makan. Nabi terhadap laki-laki mukir
Wija, tasawuf itu wija. Wija itu benteng yang menghalangi orang dari, maka cara melawan hawa nafsu diantaranya teknisnya adalah mengurangi makan, al-jub, qillatul ta'am. Kalau itu tahlilul kalam, as-sundu, kita banyak bicara itu qillatul ta'am, al-jub, as-saum, mengurangi makan, qillatul naum, mengurangi tidur, qiyamul lail atau as-sahar. As-sahar begadang, ya, begadang dalam pengertian yang baik itu as-sahar. Mari kita kaji satu persatu dalam rangka mendidik kita untuk melawan hawa nafsu melalui cara-cara ini. Pertama, muslah, menjauh, menyendiri, menjauhi keramaian, menyepi, dan itu sunnah Nabi. Mari kita lihat Nabi pada awal-awal sebelum masa kenabiannya, beliau tahanus di Gua Hira, dan bagi mereka yang sudah pergi ke Gua Hira, ini Mekah, ini Gua Hira, lubangnya sebelah sana, Nabi masuk sana dan berdiam di sini menghadap ke sana. Ya, ini mah jemaah, artinya tidak bisa sholat ini karena si lubang ini, gua ini kesananya kemana? Nah, menuju ke Mekah. Tapi Nabi berdiamnya di dalam gua itu membelakangi Mekah sebagai satu tanda Nabi membelakangi kehidupan orang-orang Mekah pada saat itu, menjauhi kehidupan orang-orang Mekah pada saat itu. Dan Nabi pun suka nyepi pada saat akhir Ramadan, yaitu i'tikaf selama 10 hari. Tidak bergaul sampai dengan istri pun tidak ini. Menjelang Idul Fitri, yaitu tanggal 20 sampai tanggal 30 Ramadan. Nabi kemudian melakukan i'tikaf di mana? Di masjid, dan itu sama dengan penjauhan terhadap lingkungan. Sebenarnya prinsip dasar dalam kehidupan muslim awal bahwa Islam bukan merupakan prinsip dasar. Prinsip dasar dalam kehidupan muslim adalah bergaul dengan baik dan bermasyarakat. Jadi muslim ini diharuskan bergaul dengan masyarakat. Ya, bukan uslah, bukan menjauhi, tapi harus bergaul. Mari kita kaji secara seimbang ayat-ayat Quran dan hadis yang memerintahkan pergaulan. Nabi bersabda yang memerintahkan pergaulan, "Al-mu'minu alladzi yukhalidun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladzi la yukhalidun nasa wa la yasbiru ala adahum." Maaf, saya tidak memberikan penerjemahan karena kalau diberikan penerjemahan terlampau apa? Panjang, ilmu ngaji kan. Nah, mungkin yang bergaul dengan manusia dan sobat atas panggil jelma dan bergaul pasti bakal mengandung ketidakenakan dari orang. Bergaul dengan korek pasti, bergaul dengan jelma kude amak, bergaul pasti kita akan mendapatkan ketidakenakan. Maka Nabi bersabda, mungkin yang mempergauli manusia dan sobat atas panggil dan manusia itu lebih bagus dari mungkin yang tidak mempergauli manusia dan tidak sobat atas panggilnya. Rawahu Ahmad. Mungkin yang laku wa yulaku. Mungkin itu
lima kabatul yang laku itu zina sama orang lain, baik laku dan mudah untuk dijinaki. Jadi lima kabatul, oke babari dilinekan kok betul, mudah bergaul dengan orang lain dan mudah dipergauli oleh orang lain. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan iman pada orang layak laku wala laku, tidak menyayangi oleh dan tidak bisa disayangi oleh orang lain. Ini sama perintah bergaul. Hadis Nabi itu mengatakan ya Allahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu bila kita berada di dalam jamaah, dalam persekutuan dengan orang-orang lain, bergaul dengan orang-orang lain. Wa man sadda, dan barang siapa yang menyimpang keluar tina jamaah, sadda ilana, dia menyimpang menuju neraka. Barang siapa, berarti ini orang yang memisahkan diri dari jamaah, ya sama dengan memisahkan diri menuju neraka. Alaikum bil jamaah, kamu sekalian harus beserta jamaah. Wa innama yakulu tibu, sesungguhnya suka memakan serigala itu minal ghanami, dan kumpulan domba al-qasyata yang terpencil. Domba serigala suka memakan kambing yang memencilkan, jadi setan suka mendatangi atau menangkap manusia yang memencilkan diri dari jamaah. Kemudian istaghfiru minal ikhwan, perbanyaklah dan pertemanan. Fa inna likulli mu'minin, sesungguhnya bagi setiap mukmin syafaatan, ada syafaat nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang mukmin, maka nanti insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari mereka, karena setiap mukmin di akhirat nanti punya hak syafaat. Kalau kita kebetulan banyak teman-teman mukmin, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari mereka. Innal mutahabbina billah, sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah, bidul arsy, berada di bawah naungan arsy. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala amarani, memerintahkan kepadaku, bimudaratin nasi, mempergauli manusia, mengelilingi. Mana asalnya mudara itu makai jelema. Kama amarani, seperti telah memerintahkan Allah kepadaku, biqamatil faraid, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Berarti mempergauli manusia itu sama wajibnya seperti sholat. Bugis itu hadis Nabi, dimudaratin nas, untuk mempergauli manusia. Rasul akli, pusat pokok kecerdasan, pada iman setelah iman, bila kepada Allah. Mudaratul nasi adalah bergaul dengan sesama manusia. Mudaratul nasi sedekah, bergaul dengan sesama manusia itu merupakan sedekah. Man asya mudarian, barang siapa hidup sering bergaul dengan orang lain, maka syahidan, dia akan meninggal sebagai seorang yang mati syahid. Jadi bergaul dengan orang lain sama dengan jihad. Sehingga kalau kita meninggal dalam rangka bergaul dengan orang lain, sama dengan kita meninggal dalam keadaan jihad. Jadi prinsip dasar dari Islam adalah bergaul. Jangan dibalik.
prinsip dasar adalah muslah. Tidak, prinsip dasar adalah bergaul dengan sesama manusia. Nanti sebagian golongan tarekat atau tasawuf ada yang menyebut muslah sebagai sebuah prinsip dasar dari kehidupan muslim. Bukan, prinsip dasarnya adalah jumlah dalil hadis. Sengaja saya masukkan mengenai perintah bergaul lebih banyak ketimbang perintah mengenai uzlah. Melihat hadis-hadis tersebut, kita bisa melihat bahwa uzlah bukanlah merupakan prinsip dasar dalam kehidupan muslim. Prinsip dasarnya malahan bergaul dengan baik. Namun Islam mengajarkan kepada kita untuk menjauhkan diri dari kekafiran, kemunafikan, kefasikan. Berikut para pelakunya. Nah, menjauhi kekafiran, kemunafikan, kefasikan, berikut para pelakunya disebut apa? Uzlah. Inilah keseimbangan Islam. Kudu bergaul, tapi bergaulnya begini. Mari kita lihat dalil-dalil uzlah dalam pengertian di atas. Pertama, surat Maryam ayat 48. Wa a'tazilukum, dan aku menjauhi kamu sekalian. Ini perkataan Nabi Ibrahim. Wa a'tazilukum, dan aku intizam, uzlah dari kamu sekalian. Wa ma ta'buduna min dunillah, dan segala sesembahan yang kamu ibadahi selain Gusti Allah. Wa aku rabbi, dan aku berdoa kepada Tuhanku, asa an aku nabi rabbi syaqiyah, mudah-mudahan adalah doaku kepada Tuhanku tidak merupakan doa yang dikuciwakan. Syaqiyah itu dikecewakan oleh Gusti Allah. Karena doa saya tidak dikecewakan Allah. Dan ayat seterusnya menerangkan karena Nabi Ibrahim uzlah dan kehidupan masyarakat yang kufur, maka Allah menghadiahinya kebaikan. Falamma tazalahum wa ma yaquluna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya wa habna lahu min rahmatina wa ja'alna lahu lisana sidqin aliyah. Maryam 49:50. Hasil dari uzlah Nabi Ibrahim kemudian diberi kemuliaan karena menjauhi kekafiran dan menjauhi orang-orang kafir. Dalam kajian anak-anak ikhwan atau dalam kajian Sunni Salafi, itu yang disebut dengan al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Itu kalimat yang perlu dibagi garis bawah. Yang ayat pertama yang perlu digaris bawahnya adalah wa a'tazilukum. Ada kalimat intizar, uzlah. Di sini kalimatnya inna bura'a'u, kami sekalian berlepas diri dari deket-deket dengan kehidupan marane, namanya itu uzlah. Atau kita lihat surat Al-An'am ayat 68. Bila engkau melihat orang-orang yang mempermainkan ayat-ayatku, wa idza ra'aital ladzina yaquluna fi ayatina, kalau engkau melihat mereka mendengar mendekat dengan mereka yang mempermainkan ayat-ayat, kamu harus berlepas diri dari mereka. Dan paling enak bahasa Sunda, fa'alin anhum, maka kudu ngabalieun. Mani di eta jelema
beralih pembicaraannya pada cerita-cerita lain. Kalau kemudian setan menjadikan kamu lupa, pokoknya baru jadi dekat ba'da dzikra, malah takut ba'da dzikra. Kamu jangan duduk lagi dengan mereka dan dekat-dekat lagi dengan mereka setelah kamu ingat. Nah, setelah kamu ingat, ya, maaf kaum muslimin serta orang-orang musyrik. Ini juga ayat yang memerintahkan kita memisahkan diri, jangan dekat-dekat uzlah dengan orang-orang kafir. Qala Nabi sallam, yakunu du'atun ila abwab jahannam. Nanti akan ada juru-juru dakwah menuju pintu-pintu jahanam. Nanti akan ada juru-juru dakwah jahanam. Barang siapa yang memenuhi ajakan mereka, man ajabahu. Barang saya akan lebih panjang penerjemahan dalam hadis karena kalau ayat Quran bapak-bapak dan ibu-ibu mudah untuk merujuk dan untuk melihat. Tapi kalau hadis biasanya agak sulit apalagi merujuknya. Mangihan nanti diserahkan esai. Pada qadabu ilaiha. Barang siapa yang memenuhi undangan ajakan dari para pendakwah jahanam, maka mereka akan melemparkan kita kepada neraka jahanam. Qultu ya Rasulullah, qultu saya berkata kata Rawi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sikum lana, terangkanlah keadaan mereka juru dakwah jahanam itu kepada kami. Nabi menjawab, hum qaumun min ahli jildatina. Mereka kaum dari kulit kita. Yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berkata dengan bahasa kita, dengan lisan kita. Qultu, aku berkata, fama taquluni in adrakani dzalik. Apa perintah kau wahai Rasul bila saya menemukan keadaan itu? Qala, maka berkata Nabi, fa'alzim jama'atal muslimin wa imamahum. Pegang teguhlah jamaah muslimin dan pegang teguhlah pemimpin-pemimpin mereka. Fa'ilam yakun lahum jama'atun wala imam. Kalau di antara mereka tidak ada jamaah dan tidak ada imam, fa'tazil tilkal firaq. Uslahlah kamu. Ya. Misahkan lagi ajen tinaita kelompok-kelompok kullaha semuanya. Walau antaudo sanajan sebab banget ribu na misahkan lagi tina segi ekonomi, kamu sampai menggigit akar pohon kemudian harum bantu ribu-ribu na uslah lebih dengan saukur ngadahar akar pohon hatta yudhika kalmautu, sehingga sampai kepada kamu al-maut, dan engkau ada dalam keadaan itu, yaitu menjauhi fitnah, menjauhi kekufuran. Di sana ada kalimat azim dan fa'azil tilkal firaq. Kalimat uslah, perintah untuk uslah. Kita tidak boleh beruslah untuk menjauhi para penganut kebenaran. Uslah yang sebenarnya adalah menjauhi kesesatan dan para pengikut kesesatan. Anjuran bergaul dan dekat dengan orang saleh. Jadi kita seimbangkan kajian ini, jangan terlampau berpegang pokoknya mah kumaha ke kudu gaul. Tidak, karena ada ayat dan hadis yang menyuruh kita beruslah. Kita pun tidak boleh, prinsip dasar Islam adalah uslah. Sehingga ahli-ahli tasawuf dan tarekat mengatakan kalau tidak uslah tidak disebut muridnya. Uslah
dalam pengertian ini harus dilempengkan. Makanya pengertiannya uzlah di sini adalah kita tidak boleh beruzlah untuk menjauhi para penganut kebenaran, dan kita harus uzlah menjauhi kesesatan dan para pengikut kesesatan. Mari kita lihat anjuran atau perintah bergaul dan dekat dengan orang-orang baik. Aksiru minal ma'arif, perbanyak olehmu bergaul dengan orang-orang bagus, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Baiklah itu mukminin sama kata inna Allah yaumil qiyamah. Setiap mukmin punya syafaat pada hari kiamat. Dan kalau kau dekat dengan mereka, maka kau akan mendapatkan syafaat. Khairul nisa'i khairul julasakum, paling bagus teman dulu kamu, pang halus-halusna babaturanna di marang kabeh itu man orang. Ini harus jadi pegangan ini. Siapa teman kita? Paling bagus teman kita man orang yudakirukumullahu yaitu yang bisa mengingatkan kepada kamu sekalian terhadap Allah, ngelingan maneh ke Allah. Rukyat itu pendapatnya itu selalu mengingatkan kita kepada Allah. Wazara bi ilmikum mantikum, dan menambah ilmumu pembicaraannya. Pembicaraannya menambah ilmu kamu. Wa taqwallaha wa'malum, dan kerjanya gagawian manehanana, kabiasaan manehanana, ingatkan kurang kamu Gusti Allah. Carilah teman yang dia. Jangan cari teman yang tidak bisa menambah ilmu, tidak mengingatkan kepada Allah. Komunitas komunitas nikah mobil pasti mencerita dengan mobil. Komunitas Honda bebek, komunitas semua komunitas akan mengajak. Komunitas kita adalah komunitas yang mengingatkan kita kepada Gusti Allah. Ini Bapak Tuhan kenal ya, saya kenal dengan seorang kiai yang perkataannya itu sampai sekarang jadi pikir, jadi apa? Jadi pegangan. Hikmahnya dekat jadi jelema, aneka jelema bisa namahan dunia mane atau bisa namahan akhirat mane. Tong naik ari jelema namahan dunia, namahan akhirat oke. Nah ini rugi. Bila itu, bila kamu melihat ahwal jumi, jelema tukang lapar, tukang puasa maksudnya. Kalau kamu melihat orang-orang yang biasa berlapar, watafakuri dan biasa berpikir, maka itu dekati mereka, dekati jelema anu senang berlapar-lapar dan senang berpikir. Baiklah tajil hikmatu ma'ahu, karena sesungguhnya hikmah bijaksana ada beserta mereka. Ada ilmu, ada kebaikan, ada kebijaksanaan. Seperti bicara itu ada bicara baik. Seperti seingat karena akhirat, seingat karena kiamat, seingat karena Gusti Allah, itu ucapan baik. Tapi bijaksana ke munturan di orang ku panganten ngahadiran walimatu nikah. Dari kita walimatu nikah teh nyatakeun seingat ka akhirat, seingat ka
leungit mobil ganti deui lawan mobil leungit leungit kan saya pernah ada pengalaman seorang yang punya yang anaknya meninggal, kemudian mengundang atau memberitahu temannya yang lain. Temannya kemudian datang masih keluarganya, mau anaknya bukan berarti tidak bijak, itu tidak. Nah, bijak itu diberikan hanya kepada orang-orang tertentu. Wa mayyutal hikmah faqad utiya khairan. Barang siapa yang diberi hikmah, ya diberi kebaikan yang sangat banyak. Nah, hikmah ini bisa diambil dari orang-orang yang senang berpikir dan senang berlapar. Itu informasi dari Nabi. Jadi suruh ulama pergauli oleh kamu sekalian ulama, turun di sana kamu akan dikenal di langit. Kalau kamu dekat dengan para ulama, kamu akan dikenal di mana? Di langit. Wa wakil kabirul muslimin, hormatilah orang-orang tua. Bisa kabirul muslimin itu orang-orang tua atau tokoh-tokoh. Hormatilah tokoh-tokoh muslimin, tujabirni, engkau akan menjadi tetanggaku. Tujabirni, engkau akan membarengiku menjadi tetanggaku fil jannati, di surga. Jadi suruh kepada pergaulilah atau duduklah kamu dengan orang-orang tua, wasadil ulama, dan tanyalah oleh kamu para alim ulama, bahwa ulama, dan pergaulilah oleh kamu orang-orang yang bijak. Sekarang larangan bergaul dan dekat dengan orang-orang jahat semuanya berdasar hadis, walaupun nanti ada budaya dalam kitab-kitab itu tong sok deket jadi lemah orangan, mungkin mana kabawa orangan, tong sok deket jadi lemah korek, mungkin mana kabawa korek, tong sok deket hanya beberapa aku deket kabawa berehan. Amalu ala dini khalilihi, manusia itu berdasarkan agama temannya. Waliyatul ahadukum mayyul khalil, maka setiap orang harus memperhatikan dengan siapa dia berteman. Sebab agama kita banyak ditentukan oleh teman kita. Masalah jadi sesalibah dari sisu, perumpamaan riungan jelma soleh dan riungan jelma jahat, itu hadisnya sudah sering dibaca kan? Seperti orang yang berkumpul dengan penjual minyak wangi dan tukang bakar tukang ini bersari. Latashab illa mu'minan, kamu jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Latashab, jangan kamu dekat-dekat illa mu'minan dengan kecuali dengan orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan rezeki kamu jangan dimakan kecuali oleh orang yang takwa. Meninggal di dahar kucing, tiba-tiba di dahar kujelma jahat jahat jelma kafir, daang tina rizki urang, boga tenaga pakai nyerang umat Islam. Ini berpengaruh besar sekali. Tombalanya di jelma kafir, duitna kauntunganana dipakai ngadukung masjid, pakai ngadukung gereja, dipakai ngadukung juru dakwah kekafiran, sama ini hadis yang sedemikian tegas dari Nabi. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun, jangan ada yang memakan
rizki menang hese capek bagi halal dekul teh dahar jelema anu tenaganya kemudian dipakai untuk maksiat atau untuk menyerang Islam. Kita agak risih lamun maghrib masih kan dipakai mobil ngaluat ke parapatan loba barudak gitar minta duit bagi ke telepon bagi rokok gitu atau kopi ngerokok di situ kemudian minta duit maghrib hari bulan siapa sholat payah lima lagi nah ini apa dan sekarang kadang-kadang bergrup 12 gitu kami rada ribu perlombaan gitu mah orang rada sieun kan. Nah ini kita berlindung mudah-mudahan umat atau anak-anak umat tidak ada yang demikian. Kalaupun ada yang demikian sudah dan pasti dengan 80% anak-anak umat Islam ya. Pasti 80% anak-anak umat Islam. Walaupun kita bicara nuk itu di Amerika atau di Filipina 80% di Lebanon Jerman Kristen, tapi kegawe kritik ayat ya. Kullu nafsin setiap awak-awakan tusahu dikumpulkan nanti di akhirat ala hawaha sesuai dengan apa yang dicintainya, sesuai dengan siapa yang mencintainya. Awas terjemahnya. Kullu nafsin setiap pribadi tusahu dikumpulkan nanti di akhirat ala hawaha sesuai dengan siapa yang ia senangi. Paman hawiya dan selanjutnya paman hawiya dan barang siapa saya beri kurung ahabba menyenangi al-kafarata orang-orang kafir bahwa ma'al kafar maka dia di akhirat akan disatukan dengan orang-orang kafir wala yanfa'uhu amaluhu syai'an dan tidak bermanfaat bagi dirinya amalnya sedikit pun karena dia dekat dengan orang-orang kafir. Nanti apa sih? Wah, boleh dekat tapi sebagai pemenang. Sebagai pemenang. Nabi Muhammad datang ke Mekah sebagai pemenang. Futuh Mekah. Orang kafir yang mendekati Nabi. Dan Nabi kemudian menghancurkan naon? Berhala. Ada ayah hiji pikiran ayah berhala ya di Indonesia pamana jama bisi disembah ku jelema dikumpulkan di museum urang di museum abah di museum di Dalga kumpulkan ayah batu di puja-puja di mana di Solok bawa ke abah ke Dalga di mana di Jakarta bawa ke mana ke Dalga bisi tidak begitu bukan dikumpulkan untuk itu hancurkan yang demikian itu dihancurkan lagi kemudian menghancurkan berhala-berhala tersebut topik ya ada terima ditinggal kolot ditinggal kolot bahala itu. Nah mari kita lihat hikmah muslah. Kenapa kita harus bermuslah? Banyak bergaul pasti banyak relasi. Banyak relasi akan banyak waktu terbuang untuk melayani relasi. Maka akan sulit baginya menyempurnakan dirinya dengan ilmu, amal dan sifat-sifat ruhiyah. Maka uslah adalah jalan keluar dari itu. Banyak bergaul akan banyak pengaruh berbagai perkara yang masuk ke dalam hati. Ngobrolnya jam lagi, resepkan aja.
kapengaruhan kurang ngobrol aja di rumah ieu resep kana ieu kapengaruhan kurang terus sehingga hati kita maka kebeningan hatinya menjadi keruh. Kayak gue bergaul di 10 orang anu karesepna beda deh. Urang jadi boga 10 karesep da kapengaruhan. Nah, Gus jadi koleksi karesep batur gitu ya. Banyak bergaul maka kelalaian pasti menguasai dirinya. Maka haruslah melepaskannya dari kelalaian tersebut dan lain-lainnya. Hukum Islam. Jika Islam tidak berdampak pada menyia-nyiakan hak dan kewajiban, maka ubah. Duit semoga biaya pamajikan ayah, kebiayaan kuring arek cepiknya saminggu pamanan dan ubah boleh. Kalau tidak berdampak pada menyia-nyiakan hak dan kewajiban, uslah. Tapi memajikan kelaparan, anak tidak terdidik. Jika uslah membuahkan kemaslahatan hati, lalu uslah teh dimulkan hati jadi halus, menambah ilmu, kayak betonaan, kekenyangan, dan mempertebal iman, maka sunat hukumnya. Bila uslah satu-satunya jalan untuk mewujudkan kepaduan, nganyum jeung jelema eta mah jadi tara salah. Ya, nganyum jeung jelema eta mah jadi tara salah. Sedangkan syarat wajib bagi kita, maka uslah satu-satunya jalan untuk mewujudkan kepaduan. Atau nganyum jeung jelema eta mah pasti yang urang teh kabawa maksiat. Nah, maka menghindar dari keharaman, maka uslah dinyatakan wajib. Bagaimana Nabi Yusuf kemudian beruslah? Nah itu karena pasti gitu. Namun eta mah jenis uslah, aya uslah total, betul-betul total, tidak uslah total seperti praktek kholwat yang dilakukan oleh Rasulullah di Gua Hira sebelum kedatangan wahyu bisa dijadikan pedoman bagi uslah secara total. Uslah parsial itu sementara saja atau sebagian saja, tidak total. Nah, itikaf di masjid mah benar ngayunya Yusuf kan. Tapi jadi lemah awal mukul, jadi lemah akhir mukul. Kebiasaan itikaf Nabi pada akhir Ramadan bisa dijadikan pedoman bagi uslah parsial, uslah sebagian tidak tetap. Ya. Saya tutup kajian ini dengan perkataan salah. Iyaka hati-hati mani wanasa yang lemah. Iyaka hati-hatilah kamu wanasa dengan orang. Wa alaika bil nasi. Kamu harus bergaul dengan orang. Mane kudu hati-hati jeung jelema, jeung mane kudu nganyum jeung jelema. Wala budda minan nasi. Pasti kudu bae make naon? Jelema di mana naon oke kudu bae make jelema arek nyieun syariat Islam, arek nyieun masjid, arek ngamajukeun ekonomi pasti kudu jeung jelema. Wanasu jelema teh kaya sing inget jelema. Jelema teh jelema teh aya setanan saware aya malaikatan saware. Wa sakulun nasi maksud tiap-tiap jelema eta jelema tiap-tiap jelema eta jelema. Dhahaban nasu geus leungit kamanusiaan jelema wa baqiya jeung seksa anas-nas. Nas-nas apa? Nas-nas itu 3 kali 2. 3 kali 2 itu naon? Genep.
Genep teh bahasa Inggrisna sik teh paling keureuna kis nonton. Monyet. Anas nasu teh naon? Anas nasu teh zahaban nasu geus leungit kemanusiaan wa baqiya jeung geus hate anas nasu kamuditan gitu. Ya, runya naon ge. Ini bukan hadis, tapi ini adalah perkataan salafus salih. Inilah mujahadatun nafsi pilar yang pertama kalau kita ingin menaklukkan hawa nafsu, melawan hawa nafsu, mujahadatun nafsi, pilar pertamanya adalah uslah, dan dimohon perhatiannya. Uslah dalam pengertian yang sebenarnya tidak ekstrim kesufian, sehingga ada sufi yang tempatnya di mana di gunung berdiam gitu, intinya tidak bergaul dengan manusia, tidak seperti itu. Kita adalah yatakhallatun wa yatamayyasun, yatakhallatun wa yatamayyasun, yatakhallatuna bergaul, waya tamayazuna, tapi bisa misalkan diri, bergaul tapi bisa kayak gitu. Mudah-mudahan pilar ini bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan. Tong loba teuing bergaul jeung jelema anu benar, silakan bergaul dengan. Kalau ternyata orang baik itu hanya sedikit, maka pergaulan kita akan makin sedikit. Kenapa? Karena yang dipergaulinya pun hanya sedikit. Aku qauli